Price Our Planet. Menjaga kelestarian bumi merupakan satu dari 6 nilai yang kami pegang teguh dalam setiap aktivitas. Kami menyadari operasi penambangan memberikan efek kepada keseimbangan alam. Lebih dari sekedar mematuhi peraturan pemerintah, kami berkomitmen untuk mengembalikan kondisi alam mendekati kondisi semula. Komitmen ini kami wujudkan dengan melakukan reklamasi dan rehabilitasi lahan pasca tambang. Perencanaan dan aktivitas penambangan PT Vale selalu terintegrasi dengan kegiatan reklamasi dan rehabilitasi, sehingga upaya untuk memperbaiki kondisi lingkungan tidak pernah lepas dari aktivitas penambangan itu sendiri. Untuk mendapatkan biji nikel, PT Vale menggunakan sistem penambangan terbuka atau open cast mining. Sebelum membuka lahan untuk penambangan, kami terlebih dahulu melakukan identifikasi dan pengumpulan benih-benih tanaman lokal untuk dikembangkan di nursery. Dan setelah itu, digunakan dalam rehabilitasi lahan pasca tambang nantinya. Lapisan tanah pucuk dan overburden yang dikupas dari satu area digunakan kembali untuk menimbun lahan pasca tambang di area lain. Sistem ini disebut backfilling, yaitu integrasi aktivitas penambangan dan kegiatan reklamasi rehabilitasi dalam satu waktu. Integrasi rencana penambangan dan reklamasi ini juga tertuang dalam Vale Environmental Management System atau EMS yang kami miliki. Dengan laju pembukaan lahan tahunan mencapai 120 hektar, kami berkomitmen untuk merehabilitasi lahan pasca tambang dengan luasan yang sama melalui rehabilitasi progresif. Penyiapan lahan dimulai dengan pembuatan desain penataan lahan agar bisa menyerupai kontur asli dan topografi semula. Sesuai dengan desain yang dibuat sebelumnya, penataan lahan dimulai dengan menimbun seluruh bongkahan batu sedalam 1 meter untuk memastikan pertumbuhan akar tanaman yang baik dan hasil akhir yang rapi. Dilakukan juga pengaturan kemiringan lahan atau contouring agar diperoleh bentang lahan yang stabil dan kondusif. Setelah itu, tanah pucuk atau topsoil disebarkan ke seluruh lahan. Tanah pucuk mengandung nutrien, humus, dan mikroorganisme yang sangat penting bagi proses revegetasi. Pengendalian erosi dilakukan dengan membangun sarana pengendali seperti lereng balik, saluran air, kolam pengendapan, dan tanggul pengelak. Tahap akhir penyiapan lahan adalah penggemburan lahan. Tahapan rehabilitasi selanjutnya adalah penanaman tanaman penutup tanah. Benih tanaman penutup ditanam dengan cara disebar di atas tanah dengan jumlah 65-70 kg per hektar. Pada lereng-lereng dengan kemiringan lebih dari 45 derajat, penanaman tanaman penutup tanah dilakukan dengan metode hydroseeding. Untuk lereng dengan kemiringan lebih dari 56 derajat, dilakukan pemasangan jute net dan mulsa terlebih dahulu sebelum dilakukan hydroseeding. Tanaman penutup ini berfungsi menstabilkan muka lahan untuk mencegah erosi, memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah, serta menstimulasi berkembangnya organisme tanah yang berperan penting dalam siklus hara. Tahapan berikutnya adalah penanaman tanaman perintis di lahan yang sedang dihijaukan kembali.
Spasi penanaman tanaman adalah 5 meter kali 5 meter mengikuti kontur lahan. Jenis-jenis tanaman perintis yang kami tanam antara lain Enterolobium, Casuarina, Cassia siamea, Biti, dan beberapa jenis campuran lainnya. Pemupukan dasar juga dilakukan dengan pemberian dolomit, urea, fosforus, KCl, dan organic soil treatment. Dalam 1 hektar lahan, rata-rata terdapat 400 tanaman perintis dengan jenis yang beragam atau disebut pola polikultur. Hal ini dilakukan demi memperkaya biodiversitas lahan, meningkatkan ketahanan pohon dari serangan penyakit, menghindari kompetisi hara tertentu secara berlebihan, serta menyediakan keragaman tempat hidup bagi satwa. Sebelum tanaman bisa mandiri, kegiatan pemeliharaan yang mencakup pembersihan gulma, pendangiran, penyulaman tanaman mati, pengendalian hama penyakit, manipulasi akar tanaman yang kerdil, dan pemupukan ulang terus dilakukan. Secara ringkas, program pemeliharaan tanaman di area rehabilitasi pasca tambang PT Vale adalah sebagai berikut. 1-5 bulan setelah tanam, penyulaman, penyiangan, pendangiran, pengalihan aliran air yang merusak, dan penanggulangan hama penyakit. 6 bulan setelah tanam, penyiangan, pendangiran, dan pemupukan lanjutan. 1 tahun setelah tanam, penyiangan, pendangiran, dan pemupukan lanjutan kedua. 1,5 tahun setelah tanam, penyiangan, dan pemulsaan. Pemeliharaan tanaman dilakukan hingga tanaman berumur 1,5 hingga 2 tahun atau hingga tanaman dapat tumbuh alami secara berkelanjutan. Sejak tahun 2007, PT Vale telah memulai penanaman tanaman jenis lokal maupun endemik. Tanaman lokal ditanam di bawah tanaman perintis pada lahan rehabilitasi yang telah berumur 2 sampai 4 tahun ke atas. Pada lahan tersebut, presentasi naungan telah mencapai lebih dari 40%. Tanaman lokal membutuhkan naungan pada masa mudanya agar dapat berkembang. Jenis tanaman lokal maupun endemik yang sudah ditanam sudah lebih dari 40 jenis, termasuk tanaman eboni atau Diospyros celebica yang masuk dalam kategori spesies rentan. Tanaman lokal yang telah ditanam berjumlah 1.095.627 batang, 62% dari total pohon yang ditanam di seluruh area rehabilitasi. Setelah penanaman tanaman lokal, tahapan sebelumnya atau pemeliharaan tanaman juga kembali dilakukan pada tanaman lokal yang telah ditanam. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari tanaman revegetasi, tahapan selanjutnya adalah pemantauan. Pemantauan dilakukan dengan membuat plot-plot atau petak-petak contoh permanen yang ditempatkan mengikuti sistem. Dari plot ini, data-data dikumpulkan. Data yang dikumpulkan meliputi persen tumbuh, kerapatan, penutupan tajuk, dan kondisi pertumbuhan tanaman. Data-data ini dipergunakan untuk membuat perencanaan selanjutnya untuk memastikan keberhasilan tanaman hingga tercipta ekosistem hutan buatan yang berkelanjutan. Upaya rehabilitasi lahan pasca tambang kami tak lepas dari dukungan fasilitas pembibitan atau nursery seluas 1,5 hektar dengan kapasitas rata-rata 700.000 bibit per tahun. Beroperasi sejak tahun 2006, nursery PT Vale memproduksi lebih dari 30 jenis tanaman seperti Kumea, Manilkara celebica, dan Betao Solopilum soulatri
termasuk juga spesies rentan kayu hitam atau ebony. Nursery kami dilengkapi beragam fasilitas pengembangbiakan modern, seperti fasilitas generatif dan vegetatif, termasuk fasilitas pembuatan pupuk hayati mycorrhiza yang berguna untuk meningkatkan daya tumbuh tanaman perintis. Selain menyuplai bibit untuk revegetasi lahan pasca tambang, nursery kami juga menyediakan bibit dalam mendukung program penghijauan yang dilakukan pemerintah daerah maupun masyarakat. Program rehabilitasi lahan pasca tambang, mulai dari penggunaan tenaga kerja hingga penyediaan bibit dan pupuk, kami padukan dengan program pengembangan masyarakat lokal, sehingga kegiatan ini menciptakan kesempatan kerja dan berusaha bagi warga setempat. Bagi kami, upaya melindungi hutan sangat penting, bukan hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan pemerintah, tapi lebih dari itu. Perusahaan tidak sekedar menanam pohon kembali, tetapi berupaya mengembalikan biodiversitas area seperti semula. 4 tahun berturut-turut, 2008 sampai 2011, juga di 2013 dan 2014, kinerja rehabilitasi kami mendapat apresiasi dari pemerintah dalam bentuk sertifikat dan tropi Aditama. Upaya kami tidak berhenti di sini. Bagi kami, penghargaan bukanlah tujuan utama. Melalui pemulihan lahan, kami bertekad untuk mewariskan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.